presensi, kemudian ditambah 30 menit untuk materi dan seperempat jam untuk penutupan. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, jadi mungkin namanya pendahuluan ya, kita akan bicarakan mengenai semacam kontrak ya, tapi yang nggak kaku-kaku amat ya, intinya kita menikmati suasana seperti ini, yang belajar yang santai tapi serius ya, bahwa tim teachingnya ada 3 orang, itu di sini apa tim teachingnya, Pak Wawan sebagai koordinatornya, Pak Wawan, Pak Junet, Pak Junet tahu ya, Pak Junedi ya, Bu Siwi. Ini saya yang ngajar duluan ya, sekitar saya ngajar itu sekitar mungkin 3 atau 4 ya, 3 sampai 4 pertemuan. Dan di selanjutnya Pak, yang kedua itu Pak Wawan, dan yang ketiga Pak Junet. Ini sekitar 6 atau 6 pertemuan kali ya, nanti biar beliau berdua, tapi urutannya seperti itu. Ini yang ketiga, yang terakhir Pak Junedi. Nanti ya maksudnya ya saat tulis nomor kayak gini. Baik, yaitu kemudian seperti biasa ada UTS, saya nanti UTS materi dari saya, kemudian yang UAS dari Pak Wawan dan Pak Junet. Komposisinya nanti biar Pak Wawan yang menentukan. Nah, di samping itu ada komposisi, tapi yang jelas tidak merugikan mahasiswa, itu intinya, apalagi dalam suasana seperti ini. Tugas besar yang paling penting, tugas besar. Nah, tapi saya minta ini sebelum saya lanjutkan, para mahasiswa itu di mejanya selain laptop ada kertas kosong. Jadi saya ingin kita membiasakan diri untuk menulis, mencatat. Nah, ini rupanya ini jurus kuno yang kelihatannya akan tetap abadi sepanjang waktu ya. Jadi kalau yang tidak mencatat, yang mencatat saja lupa, apalagi yang tidak mencatat ya. Apalagi kalau hanya membaca dari PPT udah pasti lupa ya. Belum tentu juga dibaca. PPT Anda mesti banyak banget, tapi apakah dibaca atau dipahami, itu yang paling penting dipahami. Ya, jadi tugas besar ini porsinya cukup besar. Nah, ini saya minta ya, jadi tetap Anda membuat catatan dan tugas besar. Saya sudah bagikan SOP-nya. Ini tolong dikerjakan betul-betul karena kurikulum baru itu mensyaratkan tugas akhir adalah desain. Nah, saya berharap sambil mengerjakan tugas besar, sekaligus Anda mempersiapkan untuk tugas akhir. Jadi kerangka laporan, kerangka gambar itu dibuat sungguh-sungguh, sehingga ketika Anda semester 7-8 mengambil mata kuliah tugas akhir, Anda tinggal ganti angkanya saja misalnya. Ya, redaksinya tolong dibuat individual. Kita boleh melihat referensi tugas-tugas yang terdahulu, tetapi tolong dilatih untuk membuat kalimat sendiri. Ya, jadi ini latihan juga, Anda membuat catatan ringkasan itu kan membuat kalimat sendiri. Jadi kalau namanya paham itu, ketika kita bisa menyusun kalimat sendiri. Meskipun objek yang kita bahas itu sama, tapi antara satu dan
lain orang akan berbeda karena isi kepala berbeda, background atau prior knowledge-nya juga berbeda. Jadi itu ya tugas besar. Nah, kemudian tugas besar, kemudian yang tadi belum saya tulis adalah mahasiswa wajib membuat catatan. Mungkin nanti materi UTS itu ya dari catatan itu. Saya juga membuat catatan ya, jadi nanti bisa klop catatan saya dengan catatan para mahasiswa. Ya, baik. Nah, jadi kalau tadi kita sepakat 1 jam, ini mulai setengah 10, berarti setengah 11 nanti selesai. Nah, yang berikutnya kembali kepada judul dari mata kuliah kita. Saya selalu mulai dengan konsep. Apa sih apanya itu harus tahu. Perencanaan. Nah, sini ada berapa nih harus kita ketahui. Yang pertama kita harus tahu air minum itu apa. Ya. Banyak sih pengolahan, tapi ada. Maaf, Ibu. Ya, untuk saskunya masih yang ini absen. Sebentar. Untuk presensi masih ada? Masih ada yang lambat absen. Judulnya ya expire kan. Sebentar, ini berarti mulai lagi ya. Ada yang belum presensi? Ada yang belum absen? Masih ada, Bu. Ada, waduh. Jawabannya ada, Bu. Ya, saya mulai lagi. Sebentar. Ya, silahkan. Kok belum nambah? Tahu nggak? Ada nambahnya. Nurul? Iya, Bu. Kan ini kalau ini presensinya ditampilkan, saya jadi berhenti menjelaskan ya. Jadi gimana kalau sepakat untuk Iya, Bu. Saya foto dulu ya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jadi saya selalu kalau setiap kuliah saya mesti tahu dulu apanya. Jadi air minum itu apa? Nah, kemudian kan pengolahan itu apa? Pengolahan ada pengolahan sampah, pengolahan air limbah, ya, pengolahan
pengolahan lumpur. Jadi kita harus tahu apa itu pengolahan. Juga harus tahu bangunan itu apa. Yang apa? Kita harus tahu perencanaan itu apa. Air minum. Masih ada yang masih ingat apa itu air minum? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang melalui proses pengolahan. Kalau tidak melalui proses pengolahan bisa nggak? Kurang tahu, Bu. Itu ada sumbernya dari mana? Kenapa, Bu? Referensi air, definisi air minum dari mana? Permenkes nomor 492, Bu, tahun 2010. Sejak lagi, coba dilihat. Ya, Permenkesnya dibuka. Ada toh? Ya, menurut Permenkes ya. Coba dibuka. Oh, menurut Permenkes atau menurut Permen PU? Ini ada menurut Permenkes. Oke, nggak apa-apa. Menurut Permenkes. Nomor berapa, Mbak? 492, Bu. 4492 tahun 2010. Iya, menurut ini bahwa air minum itu adalah air yang tadi coba ulangi, yang melalui proses pengolahan. Air minum, air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang memenuhi syarat kesehatan. Ya. Kesehatan dan dapat langsung diminum. Dan dapat langsung diminum. Oke, sekarang sumber lain coba dilihat, yang lain melihat dari Permen PU PR nomor berapa itu 18 tahunnya lupa saya 2007 atau 2000 berapa itu. Coba dilihat ada ini apa yang masuk dengan air minum yang langsung ada PHSK. Izin menjawab, Bu Siwi. Menurut Permen PU nomor 18 tahun 2007, yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan. Oh iya. Kesehatan kan langsung. Iya, Bu. Tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Ini intinya juga sama. Permenkes itu proses pengolahan.
pengertian pengolahan di sini mungkin berbeda dengan yang Permen PUPR ya, Permen. Bu Siwi, maaf, Ya, ternyata yang di Permenkes itu sama aja pengertiannya dengan yang di Permen PUPR. Iya, cuman saya tadi lupa nggak membaca yang atau tanpa proses pengolahannya. kalau gitu ya. Coba diulangi lagi. Seperti yang di Permenkes, ya, silakan. Iya, Bu. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Oke, sama. Berarti mestinya seperti itu, tidak membingungkan sama. Kalau tidak sama tadi harus ada penjelasan tambahan. Baik, jadi ini nggak boleh lupa ya sebagai mahasiswa teknik lingkungan yang nanti menjadi sarjana teknik lingkungan itu kalau dengar kita air minum langsung tahu definisinya seperti ini. Oh cuma di Permenkes mungkin nggak ada kata-kata rumah tangga ya? Ada nggak kata-kata rumah tangga? Tidak ada, Bu. Ya, bedanya di situ. Ya sudah. Tapi itu yang dimaksud adalah air minum yang digunakan oleh manusia. Dalam hal ini rumah tangga karena ada yang ada air untuk keperluan industri yang untuk proses produksi. Tapi ini untuk diminum. Ya. Baik, ya itu. Jadi tolong dipahami ini kata kuncinya apa toh hanya air baku ini sebetulnya bisa melalui proses pengolahan atau tidak, memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah kalau di Permen PU ini, ya kalau ini yang membuat orang Permenkes itu dia 492, kalau di sini mesti tahu persis yang dimaksud dengan memenuhi syarat kesehatan itu ya. Nah di sini Permenkes ya kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Permenkes. Nah ini harus ada Permenkes 92 ini yang terbaru tahun 2000. Jadi harus semua mahasiswa teknik lingkungan harus di luar kepala ini ingat bahwa air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan Permenkes 492 tahun 2010 dan dapat langsung diminum. Nah, saya berharap semua sudah punya Permenkes 492 karena ini menjadi standar kualitas yang kita akan acu ketika Anda mengerjakan perencanaan bangunan pengolahan air minum. Air minum yang mana? Air minum yang memenuhi Permenkes 492. Ya, semua harus punya Permenkes 492. Nah, setelah kita tahu apa itu yang dimaksud dengan air minum, ya tadi air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan ini sudah mulai bisa berpikir ini, kok ada yang melalui proses pengolahan, tapi ada juga yang tanpa proses pengolahan. Yang seperti apa? Ini tentu tergantung kepada air baku yang diolah. Ya. Nah, kalau air bakunya sudah memenuhi syarat Permenkes, kan tidak perlu diolah lagi. Ya kalau Allah itu menciptakan air itu yang bersih sesuai dengan kebutuhan manusia. Tapi karena tangan manusia lah air menjadi kotor sehingga harus diolah. Ya. Begitu. Kalau masih mendapatkan air murni ya nggak usah diolah, sudah bisa diminum, segar sekali. Baik. Yang berikutnya jadi pengen tahu itu apa yang maksud dengan pengolahan. Coba ada yang bisa menjawab yang maksud dengan pengolahan? Ya di Google nggak apa-apa. Atau di buku ajarnya Pak Wawan. Oh iya, buku pedoman ya, yang saya pakai adalah bahan ajarnya karangan Pak Nasrullah almarhum dan Pak Wawan. Semua punya atau? Dan buku yang lain boleh digunakan. Kalau nggak salah ada digitalnya ya.
Ya, coba ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pengolahan? Kalau kuliah online ini enak ya, bisa sambil minum, sambil ambil makanan gitu, nggak kelihatan ya. Ini kameranya saya matikan. Kalian bisa dimatikan, bisa tidak. Ini Nurul ada di mana, Nurul? Di rumah, Bu. Di mana rumah? Gimana, Bu? Rumahnya di mana? Di Jogja. Oh, Jogja. Waduh, nah ya. Jogja, Jakarta. Iya, gimana pengolahan? Bisa jawab. Nurul cari di Google, nggak apa-apa. Apa yang maksud dengan pengolahan? Ya, Bu, masih loading. Oh, gitu. Sama yang lain. Yang lain karena 90 orang pun 80 berapa orang nanti coba lihat. Ya memang supaya kita ingat gini aja, interaktif ya kuliahnya ya. Nggak minta untuk nyari supaya ingat dan nanti dicatat. Udah nggak banyak-banyak materinya hari ini, kita hanya membahas konsep atau apa itu PAM dan nanti singgung sedikit mengenai tugas besar. Gimana, sudah ada yang ketemu apa itu pengolahan? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Kalau dari KBBI itu yang saya dapatkan, pengolahan itu artinya adalah proses, cara, atau perbuatan mengolah. Oke, bisa. Ada lagi yang lain? Atau Anda tambah, Anda kembangkan? Kalau tadi. Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Laili. Kalau dari yang saya dapatkan, pengolahan air minum merupakan proses pemisahan air dari pengotornya secara fisik, kimia, maupun biologi. Ya, air minum ya. Tadi kalau temannya terdahulu menjawab pengolahan saja, nggak apa-apa. Jadi ya dilengkapi dengan pengolahan air minum. Jadi coba tolong diulangi, saya ketik di sini. Ngetik di sini bisa nggak? Yang terakhir menjawab apa itu pengolahan. Sebentar. Ini ada pengolahan air minum. Gimana? Yang terakhir menjawab siapa tadi? Saya, Bu. Saya, siapa namanya? Laili. Laili kalau ngetik di PP ini bisa nggak? Enggak ya? Di mana, Bu? Oh, ini kelihatan nggak screen saya? PP saya ini, PowerPoint. Dari tadi masih kelihatan absen aja, Bu. Gitu. Oh, ini caranya gini. Hah? Oh, gitu ya.
cara memperlihatkan note-nya piye? Waduh. Ini masuk ke tim lagi ya. Ini udah kelihatan? Nah, ini. Sudah, Bu. Jadi bisa ngetik bisa nggak? Ikutan lesson. Saya ngetik di laptop saya sendiri, Bu, nggak bisa ke laptop Ibu. Oh gitu ya, maksudnya oh iya. Ya, nggak ada di sini, nggak kayak di sini. Apa itu? Ada Zoom ada? Zoom ada. Kalau di tim nggak ada. Oh iya. Jadi coba lagi diulangi lagi, pengolahan air minum itu apa? Pengolahan air minum merupakan proses pemisahan air dari pengotornya secara fisik, kimia, maupun biologi. Nah, kalau yang sebelum Leli tadi, siapa yang menjawab pengolahan itu apa? Saya Bu Melinda, Felicia Melinda. Melinda, gimana pengolahan itu apa? Kalau tadi pengolahan itu menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan mengolah. Oke. Mengolah itu sebenarnya merubah dari sesuatu, dari bahan baku menjadi bahan produk. Ini masih ada kata mengolah. Kalau pengolahan ini kan ada pengolahan, tapi ya ini kan KBBI ya, nggak apa-apa. Setidaknya kita paham bahwa pengolahan itu adalah suatu proses, satu aktivitas, ya. Satu kegiatan. Nah, pengolahan air minum sendiri adalah proses pemisahan air dari pengotornya. Berarti ya kalau tadi kan air minum tuh bisa perlu pengolahan, bisa tidak. Tergantung ada tidaknya pengotornya. Nah, kalau ada pengotor ya harus dipisahkan. Nah, kita mempelajari pemisahan itu, pemisahan air dari pengotornya itu secara fisika, kimia, biologi. Masih ingat ini ada mata kuliah labeling unit proses dan operasi. Di situ sudah dipelajari ini pemisahan fisika, kimia, biologi. Ya, tolong dibuka kembali. Baik. Tapi ngomong-ngomong, pengotornya, sekarang kita jadi pengen tahu nih sebenarnya karakteristik. Ya, ini anak-anak lagi ya, karakteristik di air. Harus diolah berarti air baku. Itu dia punya sifat fisika, meliputi karakter fisika, kimia, biologi ya, ini yang harus mulai kembali. Ada yang nggak bisa jelaskan contoh dari karakter fisika atau sifat fisika
dari air itu, ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau dari kualitas fisika itu contohnya seperti total solid, kemudian suspended solid atau TSS, kemudian ada bau, warna, temperatur, turbiditas, sama daya hantar listrik. Bau, embau. Kalau itu dari ini saya bacanya dari bukunya Pak Wawan. Oh ini sumbernya dari Pak Wawan ya. Turbiditas, TS, TSS, bau, warna, temperatur, turbiditas, terus Daya hantar listrik. daya hantar listrik. Bisa disingkat DHL enggak? Bisa, Bu. Ya, tapi tak pandangan aja. Ini ya, karakteristik air baku dari Pak buku ajarnya Pak Wawan ya. Oh, yang kimia gimana yang kimia? Kalau yang kimia itu menyangkut unsur-unsur, senyawa-senyawa atau zat kimia yang turut serta dalam suatu air baku. Misalnya klorida, nitrogen, alkalin, dan yang lain. Ya, apalagi? Klorida, nitrogen, alkalin, terus mungkin kadar SO ya, Bu. Dan lain-lain ya. Ya. Biologi apa biologi? Kalau biologinya itu contohnya seperti bakteri, protozoa, algae, dan jamur. Ya ini karakteristik air baku buku ajar Pak Wawan ya sumbernya. Halaman berapa? Masih ingat? Atau ada di depan di meja? Halamannya itu adanya di bab 1, halaman 2. Di bagian karakteristik air baku. Ya, oke. Ya, ini yang karakteristik air bakunya. Nah, dari sini kan kalau kita kembali kita kaitkan dengan kuliah kita, labeling, unit proses, unit pasien, bisa diketahui cara memisahkannya. Pengolahan air minum, itu karakteristiknya. Oke, nah ini ada yang ingat nggak unit prosesnya? Dan kalau memisahkan, kecil ya. Oke, yang diingat cara memisahkan. Ini cara memisahkan air. Tadi yang secara fisika, tadi kalau ini kan karakteristik airnya, fisika adalah ini, tapi sekarang cara memisahkan. Memisahkan impurities atau pengotor tadi, pengotor. Wah, agak kecil ya. Tapi nggak apa-apa lah. Masih kelihatan ya? Kelihatan enggak? Atau ini tak buang? Ya, yang masih ada yang ingat? Cara fisika dengan cara apa? Sedimentasi, Bu. Belum sedimentasi, ada lain? Filtrasi. Filter ya. Filteran apa? Screen apa namanya? Yang
materi-materi kasar ya, materi-materi besar seperti ranting-ranting. Ini kan kita harus atau saringan ya. Screen aja nih. Nah ini nanti yang Anda harus buat itu seperti ini nanti ya, screen sedimentasi. Terus apa lagi selain sedimentasi? Adsorpsi sama absorpsi, Bu. EP sama pakai P. Iya. Ini kimia atau fisika atau kombinasi? Fisika. Nah, kimiawi apa? Kalau kimiawi? Aerasi, Bu. Kalau dari kimia bisa pakai reduksi, oksidasi, aerasi, koagulasi. Aerasi, oksidasi, koagulasi apa lagi? Ya, klorinasi juga itu ya. Itu oksidasi ya, bisa tergantung peruntukannya. Pokoknya intinya menggunakan sifat-sifat kimia. Presipitasi intinya kita ingin mengendapkan suatu unsur dengan menambahkan unsur yang lain sehingga terjadi pengendapan. Ya, kan kalau kita dibentuknya cairan kita tidak bisa mengurangi ya kita endapkan misalnya Fe itu ketemu oksigen dia akan membentuk endapan. Ya, seperti itu air tanah. Nah kalau biologi gimana biologi? Misalnya apa? Kita menggunakan nggak di mata kuliah ini nanti biologi? Pakai, Bu. Ya, untuk Pengolahan aerobik sama anaerobik. yaitu yang untuk mengolah apa itu? Kalau air buangan, ya pada umumnya pengolahan utamanya menggunakan pengolahan biologi. Kalau pengolahan air minum, Desinfektan. desinfektan itu kimiawi, pakai klorinasi atau ozonisasi ya. Kita ngolah lumpur, nanti ketemu Pak Junet. Kita ngolah lumpur kalau tidak salah menggunakan aerobic digestion atau anaerobik ya, di fermentasi. Ya. Ada di bukunya Pak Awan kalau nggak salah ya. Coba dilihat. Ada, Bu. Apa itu? Sebentar. Udah 11:30, cepet banget. Udah ketemu belum? Ketemu, Bu. Iya. Aerobic digestion dan anaerobic digestion. Nanti bisa digunakan untuk mengolah lumpur. Kalau di slow sand filter ya menggunakan prinsip biologi juga, cuma itu jarang banget. Ya jadi paling enggak kita tadi karakteristik air bakunya itu ada fisika, kimia, biologi. Ya. Terus cara memisahkan pengotor yang tadi dalam karakteristik air baku itu juga
Kita menggunakan 3 pendekatan fisika, kimiawi, biologi. Nah, sekarang selanjutnya kita harus tahu apa itu bangunan. Nah, kalau setelah kita sudah tahu apa itu air minum, kemudian pengolahan air minum itu apa, kemudian kita jadi harus tahu bangunan itu apa. Ada yang tahu bangunan itu apa? Ini bisa saya pindah ya. Kita berikutnya adalah bangunan. Nah, coba cari di KBBI, bisa. Bangunan itu apa? Nomor berapa ini tadi? Nomor 3, nomor 4. Ada yang tahu bangunan? KBBI nggak apa-apa. Laili izin menjawab. Mau coba menjawab. Siapa yang menjawab? Selain Laili, tadi Laili sudah. Izin menjawab. Saya Bu Daivina. Ya, Dina. Daivina, Bu. Dina, ya, silakan. Menurut KBBI, bangunan merupakan sesuatu yang didirikan atau sesuatu yang dibangun seperti rumah, gedung, dan menara. Ya, ada lagi mungkin selain ini, yang pertama ini. Ada yang mendapatkan itu selain sesuatu yang didirikan, sesuatu yang didirikan seperti gedung, rumah, gedung, dan menara. Ya, saya pernah baca dari mana? Saya izin menjawab, Bu. Siapa? Heni, Ya, silakan Heni. dari yang saya baca, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Wah, bentar. Apa tadi, coba diulangi lagi? Itu menurut apa? Itu menurut Undang-Undang UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, ini bagus nih. 2000 berapa? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 2002 tentang bangunan. Bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Fisik hasil. Jadi wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya. Berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air. Di dalam
tanah atau air, terus koma, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, koma, sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, koma, baik untuk hunian atau tempat tinggal, koma, kegiatan keagamaan, ya, koma, kegiatan keagamaan, koma, kegiatan usaha, koma, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. udah. Sudah. Wujud fisik, nah ini dia kata kuncinya adalah wujud fisik, ya. Berarti juga di atas juga intinya wujud fisik, ya. Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Ya. Menyatu dengan tempat kedudukannya. Jadi Anda bayangkan nanti kalau Anda merencanakan bangunan intik misalnya, kan ya, wujud fisik dari bangunan itu dan menyatu dengan tempat kedudukannya. Di tepi sungai misalnya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah, bisa juga di dalam tanah atau air, di dalam air, ya. Kalau bangunan air ya di dalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. Tempat manusia melakukan kegiatan mengambil air baku kalau intik, ya. Dan kalau air minum, jadi pengolahan air minum, tempat kegiatan manusia mengolah air minum. Jadi bayangan Anda adalah wujud fisik. Jadi ada dinding, ada atap, ya. Kalau reservoir itu kan ada dinding, harus ada atapnya. Tapi kalau sedimentasi misalnya dinding tanpa atap gitu misalnya. Jadi sudah kebayang, ya, itu namanya bangunan. Baik, yang terakhir kita bicara mengenai apa itu perencanaan. Yang akan dibangun sudah terbayang. Sekarang 5 terakhir, ya, ini sebelum kita akhiri kita harus tahu apa itu perencanaan. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu perencanaan, sumbernya dari mana? Supaya kita mendapat gambaran utuh, ya, secara filosofi kita tahu yang kita akan pelajari, kita kerjakan tugas besar itu apa. Kok yang cowoknya nggak pernah kedengaran suaranya, ini belum terdengar suaranya? Ya Bu, saya Bu, boleh Bu, Fikri. Oh ya, Fikri silakan. Menurut KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program. Dan perencanaan berarti proses perbuatan atau cara merencanakan. Tadi menurut KBBI itu yang konsep itu apa? Perencanaan atau perencana? Ulangi lagi. Menurut KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana. Yang artinya konsep, rancangan, atau program. Konsep, rancangan, atau program. Terus? Dan perencanaan berarti ini sedikit lagi, ya, dan perencanaan. Perencanaan berarti proses
perbuatan, koma ya, ya koma Bu, perbuatan, koma cara merencanakan. Sudah? Sudah Bu. Proses, perbuatan, cara merencanakan. Itu perencanaan. Oke. Ada lagi yang bisa melengkapi sehingga kita semakin gamblang? Izin menjawab Bu Ya, Sili. silakan. Ya, saya Devita. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bentar, UUD 25? Tahun 2004. Ya, 2004 tentang sih berapa tadi? Nomornya berapa? Nomor 25, Bu. Tahun 2004 tentang sistem perencanaan. Bahwa ada maksud dengan perencanaan apa? Bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kata kuncinya bagus, adalah proses apa? Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Sebentar, proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Tindakan masa depan melalui urutan pilihan. Dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sudah, Bu. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Nah, tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi, Anda nanti melakukan perencanaan bangunan, perencanaan air minum, menentukan tindakan masa depan ya untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kalau ya ini baru yang sepotong-sepotong. Sekarang kalau digabung, apa itu perencanaan? Dan ini nomor 5 ya, nomor 1. Caranya begini. Ini digabung perencanaan bangunan. Ada yang bisa mendefinisikan, menggabungkan kalimat tadi menjadi satu kalimat utuh yang enak dipahami. Jadi merangkum dari nomor 1 sampai berapa tadi? Sampai nomor 5. Bisa melalui ini dulu, nomor 5 dulu, adalah proses untuk menentukan masa depan. Bisa diganti masa depan, bisa mencapai tujuan pengolahan air minum. Misalnya ada yang mau melengkapi? Saya awali dengan proses dulu saja. Buat dioret-oretan dulu, merupakan rangkuman dari ini.
Iya. Jam berapa nih? Waduh, jam 11. Baik. Nurul? Iya, Bu. Iya. Ini sudah disalin? Sudah disalin ya? Yang Ya. Ini kita lanjutkan minggu depan. Ya, dengan minggu depan kita buka dengan definisi cara pengelolaan air minum ya. Karena kita hari ini membahas mengenai apa itu air minum, kemudian pengolahan itu apa sedikit ya, dan bangunan itu apa, dan perencanaan menjadi yang terakhir perencanaan pengolahan air minum itu apa nanti minggu depan. Ya, nggak usah banyak-banyak, tapi tolong dipahami. Jadi ketika saya setiap kuliah tanya apa itu air minum, saya berharap kita semua bisa menjawab, ya, termasuk saya. Permenkes sebagai standar baku air minumnya apa harus sudah tahu. Gitu ya. Apa namanya? Mulai dibaca tugas SOP tugas besarnya. Minggu depan kita membahas SOP secara detail dan melanjutkan yang konsep ini. Ya, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Ya, semua sudah presensi, Nurul? Sudah, Bu. Untuk kelas B 85 mahasiswa. Tidak masuk 5 berarti. Kan semua 90. Total semuanya 85, Bu. Oh, gitu. Ya udah. Baik. Pokoknya intinya jangan sampai ada yang nggak bisa ujian gara-gara kurang kehadiran. Itu. Pokoknya yang muda-muda itu jangan anu lah, jangan menjadi penghalang gitu. Kalau hadir itu kan mudah. Baik, kalau tidak ada, kita tutup mulai hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini di-share kan ya? Simpan. Ya, save dulu ya. Udah disimpan. Ini simpan. Tadi sudah keluar, belum keluar tuh, Mbok. Berarti saya krungu no. Apa ini? Mbak mau beli makanan? Bu lapar nih. Ada kuliah lagi nanti. Berapa? 25.